Yeah, I remember we played against Milan in Milan, and Pirlo was at the centre of everything that they done, and the manager played at Jason Park on him as a man marking job, and I'm sure Pirlo woke up the next morning, looked at the bottom of his bed and expected to see Jason Park there. Jason Park, is this the moment? It is! Jason Park scores for the very first time. Lihatlah dia, sosok dengan wajah polos, senyum tulus, dan nomor punggung 13 yang berlari di tengah lapangan. Dia bukan Lionel Messi, dia bukan Cristiano Ronaldo, dia tidak memiliki teknik sehalus Zidane atau kecepatan seperti Thierry Henry. Namun, saat namanya diumumkan di Old Trafford, namanya selalu disambut sorakan yang sama kerasnya dengan para superstar. Dia adalah satu-satunya perwakilan Asia yang menaklukkan puncak sepak bola Eropa dengan cara yang paling fundamental, kerja keras yang gila. Inilah kisah Park Ji-sung, pesepak bola yang dijuluki Three Lungs Park. Park si tiga paru-paru karena staminanya yang tak masuk akal. Ini adalah kisah tentang keraguan, ramuan ajaib dari katak, takdir di Piala Dunia, dan bagaimana dia menjadi senjata rahasia Sir Alex Ferguson. Namun, di balik semua inspirasi itu, ada satu keputusan besar yang membayangi karirnya. Kontroversi pensiun dini dari tim nasional Korea Selatan. Duduklah dengan nyaman, kita akan menyelami kisah The Silent Assassin dari Asia. Park Ji-sung lahir di Suwon, Korea Selatan pada tahun 1981. Berasal dari keluarga sederhana, karir sepak bolanya tidak pernah dimulai di atas karpet merah. Sejak awal ia harus berhadapan dengan satu keraguan besar, fisik. Di tengah budaya sepak bola yang menjunjung tinggi skill dan postur, Park kecil dianggap terlalu kurus, terlalu pendek, dan terlalu lemah untuk bermain secara profesional. Para pelatih bahkan meragukan apakah ia bisa bertahan dalam kerasnya latihan sepak bola. Bayangkan perjuangannya. Setiap hari, ia harus bekerja 3 kali lebih keras hanya untuk membuktikan bahwa dia layak berada di sana. Ia tahu, jika ia tidak punya bakat alami, ia harus punya kemauan baja. Dan disinilah legenda tentang stamina Park Ji-sung dimulai dengan satu kisah yang sangat terkenal, ramuan katak. Merasa prihatin dengan kondisi fisik anaknya, ayah Park Ji-sung, Park Sung-jong, mencoba segala cara untuk membantu. Dari semua cara aneh, ada satu yang paling sering diceritakan, mencari dan mengolah jus katak liar. Konon, ramuan herbal ekstrim ini yang ia minum tanpa ragu, memberinya dorongan stamina yang luar biasa. Apakah itu benar-benar jus katak yang membuatnya hebat? Tentu saja tidak sepenuhnya. Yang membuatnya hebat adalah etos kerja dan pantang menyerah. Dia tidak pernah menyerah pada keraguan. Dia hanya berlari, dan berlari, seolah membuktikan bahwa dengan 2 paru-paru normal, ia bisa mengalahkan siapapun. Lalu sebuah kesempatan emas datang. Pelatih legendaris Gus Hiddink melihat sesuatu dalam diri pemuda yang tak kenal ini. Hiddink membawanya ke tim nasional Korea Selatan, dan babak baru pun dimulai. Tahun 2002, Piala Dunia hadir di depan pintu rumahnya sendiri di Korea dan Jepang. Di bawah komando Gus Hiddink, Korea Selatan menjelma menjadi tim kuda hitam yang menakutkan. Tim ini tidak mengandalkan bintang tunggal, melainkan kekompakan dan yang paling penting, fisik yang mampu bermain selama 120 menit tanpa henti. Park Ji-sung adalah representasi sempurna dari filosofi ini. Momen puncaknya terjadi di pertandingan fase grup melawan tim raksasa Portugal yang diperkuat oleh nama-nama seperti Luis Figo. Saat skor masih 0-0, Park menerima umpan lambung di kotak penalti. Ia mengontrol bola dengan dada, melewati hadangan bek Portugal, dan dengan tendangan voli kaki kiri yang dingin, ia menjebol gawang Vitor Baia. Gol itu tidak hanya memastikan kemenangan Korea dan tiket ke babak 16 besar, sebuah sejarah, tapi juga menjadi proklamasi Asia punya bintang yang siap bersinar. Hiddink yang terpukau membawanya ke Eropa.
tujuannya PSV Eindhoven di Belanda. Awalnya di Eropa, Park Ji-sung kembali mengalami penolakan. Cedera dan kesulitan adaptasi membuatnya dicap sebagai flop. Namun sifat dasar Park kembali muncul. Ia tidak pernah berhenti bekerja. Setelah pulih, ia kembali ke performa terbaiknya. Ia membantu PSV mencapai semifinal Liga Champions 2005. Di babak semifinal itu, meskipun PSV harus kalah dari AC Milan, penampilan heroik Park termasuk 1 gol menarik perhatian satu orang yang memiliki mata paling tajam di dunia sepak bola, Sir Alex Ferguson. Pada musim panas 2005, kabar itu mengguncang dunia sepak bola Asia. Park Ji-sung, si kurus dari Korea, resmi menjadi pemain Manchester United. Banyak yang mencibir, apakah ini hanya strategi pemasaran untuk menjual jersey di Asia? Apakah dia benar-benar pantas berada di tim yang berisi Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, dan Paul Scholes? Sir Alex Ferguson punya jawabannya. Dia adalah pemain yang Anda inginkan di paruh kedua permainan saat pemain lawan mulai lelah. Di Old Trafford, julukan Three Longs Park benar-benar menjadi kenyataan. Lari, pressing, dan tackle-nya tak pernah berhenti. Ia bukan pencetak gol terbanyak, tapi ia adalah pemain yang membuat tim lawan frustasi, yang menciptakan ruang bagi para bintang. Ingatkah Anda pada laga melawan AC Milan di Liga Champions? Misi yang diberikan Ferguson padanya begitu spesifik, begitu brutal. Hentikan Andrea Pirlo. Pirlo, sang arsitek Milan dan salah satu playmaker terhebat dunia, tiba-tiba menghilang. Park Ji-sung berada di sana, di sampingnya, di depannya, di belakangnya, mengikutinya seperti bayangan. Ia benar-benar mematikan sumber oksigen permainan Milan. Pirlo sendiri kemudian menulis dalam autobiografinya bahwa Park adalah anjing penjaga pertama di karirnya. Park Ji-sung adalah the big game player. Semakin besar pertandingannya, semakin vital perannya. Ia mencetak gol penting ke gawang Arsenal, Liverpool, hingga Chelsea. Ia memenangkan 4 gelar Premier League dan 1 Liga Champions. Namun, di puncak kejayaannya, ada satu rasa sakit yang tak terhindarkan. Final Liga Champions 2008. Manchester United berhadapan dengan Chelsea di Moskow. Park telah berjuang sepanjang musim. Ia layak berada di starting lineup. Namun, di hari pertandingan, namanya tidak ada di daftar 18 pemain yang dibawa Ferguson. Sir Alex harus memilih, dan Park Ji-sung, sang pekerja keras, harus ditinggalkan di tribun. Itu adalah pukulan telak. Keputusan itu membuktikan 2 hal. Park memang sangat berharga sehingga meninggalkannya adalah keputusan tersulit bagi Ferguson. Dan kedua, bahkan seorang legenda Asia pun harus membayar mahal untuk mencapai puncak Eropa. Evra gets there first. Berbatov saved again. And it thoroughly deserved. Terrific start. Saat di Manchester United, Park tidak hanya membawa namanya, tapi juga nama seluruh benua. Dia adalah duta besar sepak bola Asia. Namun, status pahlawan ini membawa beban yang sangat berat. Setiap jeda internasional, ia harus terbang jauh dari Manchester ke Asia. 2 penerbangan lintas benua, 2 pertandingan krusial, dan kembali lagi ke Inggris untuk menghadapi jadwal Premier League yang padat. Stamina 3 paru-paru pun punya batasnya. Setelah Piala Asia 2011, di usia yang relatif muda, hanya 30 tahun, Park Ji-sung membuat keputusan yang menggemparkan. Ia pensiun dari tim nasional Korea Selatan. Keputusan ini memicu kontroversi besar di Korea Selatan. Pihak yang kecewa berpendapat ia adalah ikon dan kapten tim. Ia seharusnya bertahan setidaknya sampai kualifikasi Piala Dunia berikutnya untuk membimbing generasi muda. Para penggemar merasa ditinggalkan oleh sang kapten di masa-masa penting pembangunan tim. Media menyorot fakta bahwa ia memilih untuk memprioritaskan karir klubnya yang bergaji tinggi daripada kewajiban nasionalnya. Namun di sisi lain ada kebenaran yang tak terhindarkan. Selama bertahun-tahun,
Park berjuang melawan cedera lutut kronis. Perjalanan panjang dan jadwal pada timnas memperburuk kondisinya. Jika ia terus memaksakan diri, lututnya bisa menyerah dan karir klubnya akan berakhir lebih cepat. Keputusan pensiun itu adalah keputusan yang dingin, profesional, namun penuh emosi. Park Ji-sung tidak ingin pergi, tapi ia harus memilih antara kehormatan jangka pendek dan kelangsungan hidup jangka panjang. Ia memilih untuk melindungi dirinya, memastikan ia bisa bermain di level tertinggi selama mungkin, sekaligus memberi kesempatan bagi bakat baru. Itu adalah pengorbanan Sunni. Pahlawan itu memilih untuk mundur dari medan tempur demi menjaga sisa tenaganya, dan demi memastikan ia tetap menjadi ikon di Manchester United, bukan hanya nama yang dilupakan karena cedera parah di pertandingan timnas. Park Ji-sung akhirnya pensiun total dari sepak bola pada tahun 2014 setelah masa singkat di QPR dan kembali ke PSV. Meskipun kontroversi pensiun dini akan selalu menjadi catatan kaki dalam bukunya, warisannya jauh melampaui itu. Park Ji-sung bukanlah tentang skill individu, ia adalah tentang mentalitas. Dia mengajarkan kita bahwa pintu Eropa tidak hanya dibuka oleh bakat alami, tetapi juga oleh keringat yang tak pernah berhenti. Ia menjadi jembatan, membuktikan bahwa pemain Asia bisa lebih dari sekedar pelengkap, bahwa mereka bisa menjadi pilar di klub terbesar dunia. Hari ini, ketika Anda melihat Son Heung-min atau pemain Asia manapun yang bersinar di Eropa, ingatlah bahwa jalannya sudah diaspal oleh lari tak kena lelah seorang pria dengan julukan Trilang Spark. Dia mungkin diam, dia mungkin pemalu, tapi setiap kali ia menyentuh rumput lapangan, ia berteriak pada dunia. Tidak ada yang mustahil jika Anda mau berlari cukup jauh. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar apa moments Ji-sung favorit Anda di Manchester United. Sampai jumpa di konten berikutnya.